Haleluya. Puji Tuhan. Masih semangat? Soalnya masih seminggu lagi. Kita harus percaya setiap doa, setiap waktu yang kita berikan untuk Tuhan, itu sebuah investasi. Katakan amin. Sebab kemuliaan itu harus kita kerjakan. Keselamatan free, tapi kemuliaan tidak. Harus ada yang kita lakukan. Jadi jangan jenuh, jangan bosan untuk beribadah, karena ibadah-ibadah saudara mengerjakan kemuliaan saudara. Katakan amin. Roh Kudus melakukan beberapa hal dalam hidup kita. Pertama, dia berdoa untuk kita. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 24. Andre baca. Roma pasal 8 ayat 26. Terima kasih. Saudara, doa adalah nafas hidup. Jadi orang Kristen tidak boleh tidak berdoa. Harus berdoa. Doa itu ada banyak. Doa itu ada doa permohonan, yaitu kita minta kepada Tuhan. Ya, no problem, saudara minta apa saja. Minta mobil, minta rumah, minta apa lagi? Minta ranking 1 buat anak-anak sekolah. Itu Alkitabiah. Ada doa syukur, ucapan syukur. Nah, ini bukan minta, tetapi mengucap syukur untuk semua yang Tuhan beri. Dan banyak yang harus disyukuri. Seorang anak diajar berdoa oleh ibunya, lalu anak itu bertanya, doa apa mama? Ucapan syukur. Lalu anak itu berdoa, Tuhan terima kasih untuk mama yang baik, terima kasih untuk papi yang baik, terima kasih untuk makanan. Terus stop dia. Udah mah, apalagi yang harus disyukuri? Mamanya bilang banyak sekali, coba kamu lihat di kamar kamu saja banyak yang perlu disyukuri. Dilihat, oh iya, terima kasih Tuhan untuk selimut, terima kasih Tuhan untuk tempat tidur. Ternyata banyak sekali yang kita syukuri yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih untuk nafas hidup, terima kasih untuk kesehatan. Bahkan di waktu sakit juga kita berterima kasih. Lalu doa apa lagi? Doa syafaat. Doa syafaat mendoakan orang lain. Suami mendoakan keluarga, mendoakan anak-anak. Doakan terus anak-anak. Seorang hamba Tuhan pernah bercerita bahwa satu malam jam 1, dia tiba-tiba ingin berdoa untuk seorang sahabatnya di satu kota yang jauh dari dia. Dia berlutut, dia berdoa, Tuhan, tolong berkati sahabat saya ini, tolong berkati. Seminggu kemudian mereka ketemu, dan sahabatnya ini bersaksi, satu malam saya sakit hampir mati. Dan dokter dipanggil, waktu itu hari libur, tidak ada dokter. Saya dengan istri saya berdoa. Lalu sahabatnya ini bertanya, jam berapa waktu itu kamu sakit? Jam 1. Hari apa? Oh persis, hari itu saya tiba-tiba tergerak untuk berdoa buat kamu. Ini doa syafaat. Jadi malam itu saya langsung berlutut, saya berdoa. Dan kesembuhan terjadi. Itu doa syafaat. Saudara bisa mendoakan apa saja. Seorang istri mendoakan suaminya, atau suami mendoakan istrinya, atau saudara mendoakan gembala, gembala mendoakan jemaat. Ya, gembala mendoakan jemaat itu kewajiban, saudara. Ya, ketika Samuel ditanya oleh bangsa Israel, tolong jangan berhenti berdoa buat kami. Samuel berkata, buat saya berhenti berdoa buat kalian itu berdosa. Sekalipun bangsa Israel menyingkirkan Samuel, bangsa Israel berteriak, kami ingin raja. Padahal Samuel waktu itu pemimpin, hakim itu seperti raja. Tetapi waktu bangsa Israel berteriak, berarti mereka menyingkirkan Samuel. Dan mereka berteriak,
tolong jangan berhenti berdoa. Samuel bilang tidak. Jenderal MacArthur pernah berdoa buat anaknya. Jenderal MacArthur adalah komando pasukan Asia Pasifik yang markasnya di Filipina. Jadi yang mengusir Jepang dari Indonesia, mengusir Jepang dari Asia Pasifik itu Jenderal MacArthur. Dan dia berdoa buat anaknya. Dia berdoa lain. Biasanya kita berdoa begini, Tuhan jauhkan anak saya dari kecelakaan, dari penyakit. Berkati anak saya, berikan anak saya kebahagiaan. MacArthur beda. Tuhan berikan anak saya jalan yang sulit. Waktu saya baca bukunya, ya ini orang tua bagaimana berdoanya seperti ini. Berikan anak saya jalan yang sukar, supaya dia tangguh. Jangan berikan dia jalan yang mudah. Saya setuju banget. Sebab masalah, problema seringkali membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Doa korban doa. Doa itu sebuah korban. Doa penyembahan, doa pujian itu sebuah korban. Zaman dulu bangsa Israel punya korban bakaran. Kita tidak lagi. Ketika saudara menyembah itu sebuah korban bakaran. Jadi saudara menyembah sendiri di rumah, di mobil, di mana saja itu sebuah korban bakaran. Dan korban bakaran yang terbaik adalah ketika kita menyembah Tuhan dengan penuh kesadaran bahwa kita memang harus menyembah Dia. Doa memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah doa ritual. Doa ritual ini doa yang ada waktunya. Daniel berdoa 3 kali satu hari. Ini doa ritual. Jadi Daniel berdoa pagi, siang, sore, atau malam. Ada juga doa yang non-ritual. Yang Rasul Paulus katakan, hendaklah engkau berdoa dengan tiada berkeputusan. Artinya apa? Kita berdoa sepanjang waktu. Jadi tidak ada waktu. Kalau doa ritual misalnya, jam doa saudara jam 11. Nah, maka setiap jam 11 saudara berdoa. Tapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, doa yang tiada berkeputusan, itu bukan doa di jam-jam tertentu, tetapi doa sepanjang waktu, mungkin atau tidak. Nah, ini level doa yang tertinggi. Dia sudah tidak dibatasi oleh waktu. Nah, ini perlu latihan. Nah, doa ini itu hadir di sini, di dalam hati. Saya beri gambaran. Ada di tabernakel Musa itu ada 2 mezbah. Mezbah yang pertama mezbah korban bakaran itu di luar. Mezbah yang kedua mezbah ukupan itu di dalam. Mezbah korban bakaran itu sifatnya ada waktu, ritual sifatnya. Artinya apa? Ada jam-jam tertentu di mana orang Israel membawa korban bakaran, baru mezbah itu menyala. Ya, sama seperti saudara yang punya doa ritual. Tetapi yang di dalam mezbah di ruang maha suci, mezbah itu tidak boleh padam. Jadi asapnya itu harus selalu ada. Jadi selama tenda tabernakel Tuhan itu berdiri, maka mezbah itu tidak boleh padam. Jadi imam itu harus selalu memperhatikan. Begitu asapnya mengecil, mereka masuk lalu menaruh lagi dupa. Jadi terus 24 jam. Terus menerus asap itu naik. Nah, doa ritual adalah doa yang bicara mezbah bakaran. Jadi ada di luar. Jadi jam 11 berdoa. Oh, jam 10 malam saya berdoa. Waktu saya di Beji, saya berdoa jam 10 malam. Berdoa, kadang-kala bangun kok ribut-ribut. Udah jam 5 ketiduran saudara. Udah keluar. Nah, itu doa ritual. Tapi doa yang tiada berkeputusan, itu doa di sini. Jadi di dalam hati kita, itu tidak berhenti berdoa. Jadi orang lain tidak tahu bahwa kita sedang berdoa. Saudara tetap bekerja, jaga toko,
atau sebagai karyawan, dan lain sebagainya, ibu rumah tangga. Tetapi di dalam hati, doa terus menyala. Saudara mengerti? Jadi di hati ini, sorga dengan hati saudara nyambung terus. Doa tidak perlu sempurna. Dan kita memang tidak bisa berdoa dengan sempurna. Doa itu yang penting adalah kita percaya kepada doa kita 100%. Yang tidak boleh, kita berdoa hanya setengah iman, setengah percaya. Roh Kudus bertugas menyempurnakan doa kita. Jadi doa yang kita panjatkan, itu disempurnakan oleh Roh Kudus. Jadi, Rasul-rasul berkata, hendaklah kamu saling mendoakan. Jadi kita punya banyak yang mendoakan kita, yang membantu doa kita. Teman-teman seiman dan Roh Kudus. Gembala sidang, pasti. Hamba-hamba Tuhan mendoakan jemaat, pasti. Tapi kita juga punya Roh Kudus yang bukan cuma membantu kita berdoa, tetapi menyempurnakan doa kita. Jadi doa yang sampai kepada Bapa itu disempurnakan oleh Roh Kudus, dan Bapa hanya mendengar doa-doa yang sempurna. Katakan amin.